energi yang sama, emosi yang sama, kelelahan yang sama, yang juga harus mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi kemudian tidak merendahkan kebanyakan, bahkan laki-laki itu merasa itu kan pekerjaan perempuan, terlalu rendah dia untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu. Pandangan inilah yang ingin saya ubah, bahwa nggak ada pekerjaan yang lebih rendah gitu. Memasak, mencuci dan lain sebagainya bukan tugas perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, selamat malam narasumber kita pada malam hari ini. Malam. Ya, terima kasih sebelumnya yang sudah langsung bergabung, tadi sudah live ya dari Instagramnya Akhyaro Media Center dan juga Instagram saya. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi malam ini. Kita berjumpa lagi di segmen yang tentunya baru lagi ya, dan narasumber yang baru lagi. Ini perdana, alhamdulillah saya ada temannya ini perempuan ya. Biasanya kan laki-laki semua. Ini salah satu nyambung sama topik kita malam ini gitu kan. Ya, seperti yang tadi sudah saya share ya, ininya flyernya, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender ya, gitu. Islam dan kesetaraan perempuan lebih tepatnya. Nah, pastinya karena topiknya juga berkaitan dengan perempuan, maka tidak adil rasanya kalau narasumbernya juga bukan dari perempuan ya. Apalagi Kang Mamai ini juga aktif di bidang kesetaraan gender begitu, dan aktif di banyak organisasi, banyak kegiatan. Jadi memang selain mempunyai ilmu kesetaraan gender, tentang kesetaraan gender yang mumpuni, juga sebagai contoh juga Mai. Tadi juga ada mahasiswi yang komen, wah ini katanya dosen favorit saya nih, harus dapat nonton katanya gitu kan. Ya, tapi belum disapa dulu. Selamat malam Kang Zidni, Kang Mamai. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya mau nyapa Kang Mamai dulu karena sama Kang Zidni sudah beberapa kali ketemu. Kang Mamai, terima kasih sudah hadir di podcast Akhyaro. Alhamdulillah akhirnya bisa memenuhi undangannya. Iya. Karena beberapa kali gagal. Karena Kang Mamai ini super sibuk sekali ya. Oh gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamai. Saat ini saya mengajar di YIN Saknurjati. Kemudian selain itu kok sekarang ngomongnya tentang gender gitu ya. Ini lebih karena saya banyak terlibat di organisasi-organisasi tentang keperempuanan, misalnya di antaranya organisasi yang concern isu perempuan, misalnya Femina Institute. Lalu kemudian saya sendiri juga memiliki lembaga yang mencoba untuk juga concern ke isu yang sama, yaitu perempuan. Luar biasa ya. Baitul Hikmah gitu. Jadi mungkin karena itu saya lebih sering juga diundang untuk bicara tentang masalah isu kesetaraan gender ini. Jadi bukan, kadang-kadang diundangnya bukan sebagai dosen sih, tapi pada pengalaman saya ikut mendampingi atau ikut ikut berbicara tentang masalah kesetaraan. Berarti benar kan kata saya tadi, tepat banget nih narasumbernya Kang Mamai yang aktif di banyak diskusi mengenai kesetaraan gender, kemudian menjadi salah satu contoh pastinya ya kenapa bisa diundang, karena merepresentasikan wanita masa kini yang yang aktif, yang tidak lagi didiskriminasikan seperti dibandingkan dengan laki-laki begitu ya. Nah, ini saya banyak sekali ini yang mau ditanyakan gitu ya. Yang pertama, mungkin kita ngomongin masalah ini dulu ya. Apa sih sebenarnya definisi kesetaraan gender itu sendiri? Kesetaraan gender dan apa pentingnya adanya kesetaraan gender gitu, Kang Mamai? Bisa dari Kang Mamai dulu ya. Tentang kesetaraan gender dulu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang isu kesetaraan, itu kita bisa memulai dari budaya patriarkal, yaitu budaya yang mengakar di bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ya. Jadi ini terkait tentang
saya akan memulainya dari adanya budaya patriarki. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karena saya mengikuti diskusi-diskusi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lainnya. Jadi sebenarnya isu tentang kesetaraan ini bukan hanya isu Indonesia saja, gitu, tetapi isu di dunia. Nah, apa sih gitu ya budaya patriarki ini gitu? Budaya patriarki ini adalah budaya yang mengutamakan mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Nah, kalau dilihat dari ilmu sosial, maka ini bisa disebabkan karena salah satunya adalah bukan disebabkan, tetapi ini akibat dari pemaknaan atas perbedaan fisik. Berawal dari perbedaan secara biologis lah. Betul. Fisik antara laki-laki dan perempuan. Jadi pemaknaan atas feminin, maskulin itu berdasarkan feminin dan maskulin itu bentukan sosial. Konstruksi sosial, betul. Atas tubuh yang bersifat fisik ini kemudian dimaknai secara sosial, gitu ya. Jadi karena perempuan itu memiliki payudara, karena perempuan itu memiliki rahim, karena perempuan itu melahirkan, maka kemudian disifati gitu ya secara sosial, maka perempuan harus lemah lembut gitu, maka perempuan harus misalnya melakukan hal-hal domestik gitu. Dianggapnya karena lebih emosional gitu ya. Karena emosional jadi irasional gitu. Padahal konstruksi sosial ini padahal sebenarnya kalau kita tanyakan lagi gitu ya, laki-laki ada nggak sih yang irasional banyak? Gitu. Atau misalnya laki-laki ada nggak sih yang emosionalan banyak gitu ya. Sebaliknya misalnya ada nggak sih perempuan yang rasional banyak juga gitu, atau ada nggak sih perempuan yang kemudian sangat rasional banyak juga gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalnya konstruksi sosial ini tadi itu adalah hasil pemaknaan atas perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini sesuatu yang fix, given, pemberian Tuhan, dan kita tidak bisa mengubahnya. Sementara kalau konstruksi sosial ini berubah-ubah, artinya di satu negara dengan negara lain berbeda. Pada zaman dulu dengan sekarang juga berbeda. Nah, kalau tubuh fisik itu sesuatu yang tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang ciri-ciri laki-laki dan perempuannya begitu. Gitu. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Australia, ciri-ciri fisiknya sama gitu, tidak berubah. Sementara tadi kalau bentukan atau konstruksi sosial itu berubah-ubah. Zaman dulu pada saat Belanda perempuan tidak boleh mengikuti pendidikan misalnya, sekarang sudah boleh. Nah, itu kan berubah gitu ya. Dan banyak lainnya. Nah ini kemudian perbedaan fisik ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak masalah sebenarnya, selama tidak melahirkan ketidakadilan, atau ketidaksetaraan tadi. Selama dia tidak melahirkan ketidakadilan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi ketika dia melahirkan ketidakadilan, nah ini itu yang harus dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan, nah betul. Nah, jadi tadi perbedaan fisik tadi kemudian melahirkan perbedaan wilayah domestik dan publik, wilayah kerja. Tapi sebelumnya saya ini menarik ya, karena tadi berawal dari perbedaan fisik. Nah, saya juga pernah kebetulan punya buku dari Dr. Luan Brizendin ya kalau nggak salah. Itu judul bukunya tuh Female Brain yang satu dan satu Male Brain. Nah, di situ juga dijelaskan soal bahwa memang dari lahir sebetulnya janin itu yang terbentuk itu semuanya perempuan gendernya gitu. Ketika usia 8 minggu ada gelombang testosteron semacam itu ya, ada kejadian secara biologis itu yang menentukan akhirnya laki-laki janin itu akan laki-laki menjadi laki-laki atau perempuan gitu. Nah, setelah diteliti pun ternyata di dalam otak perempuan itu memang seperti kayak syaraf mungkin ya, atau syaraf di dalam otaknya itu yang kadar emosional itu jauh lebih tinggi gitu. Atau misalnya laki-laki lebih agresif gitu, itu secara biologis itu sudah ada. Nah, itu bagaimana Kang? Maksudnya memang dari kalau misalnya tadi kata Kang Mamai sendiri laki-laki yang lebih emosional juga banyak, tapi dari secara biologi sendiri memang diteliti bahwa perempuan itu memiliki syaraf atau bahasanya ya substance atau dalam otaknya itu memang berbeda kadar emosionalnya lebih tinggi, kemudian lebih komunikatif, makanya kadang mungkin perempuan kayak banyak bicara, itu kan sudah naluriah. Nah, itu bagaimana? Itu memang sudah berbeda gitu, sudah dari sananya begitulah ibaratnya. Itu gimana? Tadi ya prinsipnya selama itu tidak melahirkan ketidakadilan,
diskriminasi, pelabelan negatif tidak masalah, gitu loh. Kalau misalnya kita lebih aktif berbicara, ya tidak masalah gitu loh. Selama kemudian tidak dijustifikasi menjadi hal yang negatif, artinya oh karena kamu banyak ngomong berarti kamu tidak usah dikasih ruang, misalnya itu sudah diskriminasi. Itu efek ke depannya lah, maksudnya gitu ya. Maksudnya sesuatu yang given itu kemudian tidak dijadikan alasan atau landasan kemudian seseorang didiskriminasi, mendiskriminasi itu. Makanya ketika ada bullying misalnya, bullying terhadap laki-laki yang misalnya memiliki sifat yang agak lembut atau perempuan yang misalnya sifatnya agak kuat itu mendapatkan bullyingnya, itu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut, bahwa given sesuatu yang sudah pemberian Tuhan itu sesuatu yang harus disyukuri dan semua orang harus menghargai hal tersebut gitu. Jadi itu sih intinya. Iya, dari budaya patriarki yang sudah memang lahir sejak lama gitu ya Kang ya. Sampai sekarang sebenarnya sampai hari ini sudah tercapai belum sih cita-cita kesetaraan gender yang selama ini digaungkan gitu Kang? Masih sangat jauh ya, masih sangat jauh untuk bisa kita mencapai situasi ideal, bukan ini ya, tetapi bahwa semua orang memiliki sikap yang adil, memiliki sejak dalam pikiran ya. Karena misalnya gini, tadi kita bicara tentang ideologi patriarki. Ideologi itu kan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, kemudian menggerakkan kita, dan itu sesuatu yang tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut. Nah, ideologi patriarki itu kan tadi ideologi yang mengutamakan laki-laki. Nah, ini bergerak tanpa kita sadari. Contohnya misalnya begini, saya sering sekali memberikan contoh ini. Ada keluarga memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Namun hanya bisa memberikan kesempatan 1 orang anak saja untuk melanjutkan pendidikannya. Kira-kira siapa yang akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan? Saya suruh menebak nih berarti. Kalau ada situasi seperti itu, umumnya mungkin saya juga bisa bilang laki-laki mungkin ya. Umumnya laki-laki. Umumnya. Ini berarti ideologi di dalam pikiran kita itu, kita sudah terbawa ke dalam ideologi mainstream, yaitu ideologi patriarki. Tanpa melihat siapa yang lebih mampu untuk melanjutkan. Tanpa melihat siapa yang lebih semangat atau memiliki komitmen untuk belajar, maka kita tidak mengabaikan semua itu hanya karena dia laki-laki, maka dia harus didahulukan. Nah, ini adalah ideologi yang bekerja tanpa kita sadari, kita pun melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti kehilangan pertimbangan yang lainnya, sehingga sangat kadang-kadang menjadi tidak logis lagi pemilihan hal tersebut hanya karena laki-laki dan perempuannya saja. Nah, misalnya itu ya. Jadi ataupun ini sudah sebuah kelaziman juga gitu ya. Misalnya ayah dan ibu itu siapa sih yang lebih pintar? Maka beberapa akan menjawab bapak lebih pintar gitu ya daripada ibu. Banyak sekali yang menjawab begitu. Kalau kita melihat lagi, saya secara pribadi itu pada akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ini bukan persoalan bapak lebih pintar daripada ibu, tapi lebih kepada kesempatan belajar bapak itu lebih banyak daripada kesempatan belajarnya ibu. Makanya bapaknya terlihat lebih pintar. Karena ketika perempuan itu melaksanakan fungsi reproduksinya, itu melahirkan, itu kemudian dia proses belajarnya itu berhenti, ya. Kemudian dia hanya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang domestik. Nah, itulah pada saat itulah kemudian perempuan proses belajar yang akademik ataupun non akademiknya dia menjadi terhenti karena itu. Jadi ini bukan persoalan kemampuan sebenarnya, tapi lebih kepada persoalan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, tapi sekali lagi saya kemudian tidak berarti mengesampingkan atau merendahkan pekerjaan domestik nih ya. Bukan berarti begitu. Artinya gini. Pekerjaan domestik itu apa? Di rumah mencuci bersih-bersih rumah gitu ya, masak dan sebagainya gitu. Saya bukan kemudian merendahkan itu gitu. Artinya begini, tapi seringnya wilayah publik itu lebih diutamakan karena apa? Karena dia menghasilkan materi. Sehingga pekerjaan publik itu menjadi pekerjaan second yang tidak lebih penting ya, tidak lebih penting daripada pekerjaan
publik Oh, gitu. iya, oke, Jadi oke. akhirnya seolah-olah ketika dia lelah di pekerjaan publik itu kita harus menghargai itu, tetapi ketika perempuan lelah di pekerjaan domestik itu tidak mendapatkan penghargaan yang sama. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa pekerjaan ini setara, dia membutuhkan energi yang sama, emosi yang sama, kelelahan yang sama, yang juga harus mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi kemudian tidak merendahkan kebanyakan, bahkan laki-laki itu merasa itu kan pekerjaan perempuan terlalu rendah dia untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu. Oke. Pandangan inilah yang ingin saya ubah, bahwa nggak ada pekerjaan yang lebih rendah gitu. Baik itu domestik maupun non domestik. Oke, menarik ya. Ini ada juga hal yang saya pengen tanyakan, tapi kita beralih dulu nih ke Kang Zidni. Kalau dari sudut pandang perempuan, apalagi Kang Mama ini kan sudah aktif di dunia ataupun diskusi-diskusi tentang gender, pastinya akan terus memperjuangkan ya Kang. Nah sekarang saya pengen tahu nih dari sudut pandang pertama laki-laki. Kedua apa ya, sebagai apa ya? Ya sebenarnya lebih cenderung sebagai laki-laki sih ini yang menarik gitu kan, karena ini diskusinya tentang gender lah gitu. Kedua dari sudut pandang Islam sih Kang Zidni, gimana sebetulnya Islam memandang kesetaraan gender ini gitu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nunggu lama banget ya. Diskusinya berdua aja, jadi 2 banding 1 soalnya. Soalnya mumpung ini ya, ada kesempatan perempuan untuk ngomong ya. Saya ngalah nih hari ini. Apalagi 2 perempuan hebat yang luar biasa. Amin. Ini Mbak Mama ini atau Kang Mama ya Kang kita panggil Mamai. malam ini ya. Iya. Kang Mama ini sampai ke luar negeri loh. Ya, saya tadi mau menyebutkan nih. Sampai ke mana? Jerman? Ke Jerman. Belanda, Australia? Ya. Ya. Pokoknya kemana-mana lah. Sendirian aja ini, nggak ngajak-ngajak saya. Saya sebenarnya iri banget, pengen banget. Dan memang contoh sukses ya. Iya. Semuanya contoh sukses. Amin, amin. Semoga bisa terus. Dan ini tadi sudut pandangnya saya laki-laki ya. Karena menarik sih untuk dibahas sih kayaknya. Saya beberapa kali juga bersentuhan dengan diskusi ini. Saya juga sering ketemu sama Mbak Mamai di forum yang sama soal diskusi. Kalau Mbak Mamai bilang pernah berdiskusi aktif di Fahmina, sama. Saya juga pernah diskusi aktif di Fahmina gitu. Cuma Mbak Mamai kan lebih jos terus ke sana gitu. Saya berhenti di sini gitu. Karena beberapa alasan teknis saja. Untuk hal yang pertama saya sampaikan, yang pertama adalah kita harus tahu gender itu apa. Menurut pandangan saya. Iya. Ada perbedaan apa itu seks, apa itu gender. Dan ini perlu dibedakan supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau seks itu, pemirsa, adalah perbedaan fisik. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu seks ya. Laki-laki dan perempuan jelas jenis kelaminnya berbeda. Dan itu sudah, kata Mbak Mamai tadi, given. Iya. Sudah paringan sungguh Gusti Allah gitu ya. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa memilih juga. Ketika lahir sudah ditentukan laki-laki ya jadi laki-laki. Iya. Ketika perempuan ya jadi perempuan. Dalam dunia fikih ya, dalam dunia Islam ada pembahasan di mana seseorang lahir mempunyai kelamin ganda. Iya. Dan itu yang kemudian disebut dengan khunsa. Khunsa itu orang yang punya kelamin ganda. Bentuknya sih bisa apa istilahnya, di bagian atasnya itu laki-laki, di bagian bawahnya itu perempuan gitu. Biasanya kelaminnya seperti itu. Dan kalau misalnya dua-duanya aktif, maka itu disebut sebagai khunsa muskil. Jadi agak susah untuk menentukan apakah dia itu laki-laki dan perempuan. Oh, aktif dalam arti bagaimana Itu ini? maksudnya Berfungsi dua-duanya. berfungsi dua-duanya. Jadi Anak mengeluarkan kadang-kadang air seni misalnya. Oh, iya, Berarti iya, kan iya. dua-duanya itu jalannya itu nggak mampet, nggak mati. Iya, iya. Oh, jadi ada kasus yang memang salah satunya Betul. macet, ada yang dua-duanya jalan. Ya, Oh, iya. kalau misalnya salah satunya saja itu baru khunsa saja. Tapi kalau misalnya dua-duanya yang berfungsi, maka itu namanya khunsa muskil. Karena sulit untuk ditentukan laki-laki perempuannya. Iya, iya. Nah, bagaimana kemudian apakah harus memilih? Harus memilih salah satunya. Karena kaitannya nanti dengan interaksi sosial, dengan hukum-hukum syariat juga. Ibadah ya. Apakah dia misalnya ketika haid, ketika keluar darah haidnya, apakah dihitung haid atau bukan? Iya. Siapa tahu dia itu laki-laki kan? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, dalam fikih Islam kemudian cara membedakannya agak lucu. Agak lucu. Tapi ini Gimana itu? solusi juga sih. Ya.
Itu yang duluan pipis tuh siapa? Oh gitu. Yang mana? Iya, iya. Yang duluan pipis misalnya yang laki-laki dulu. Ini kalau yang khunsa muskil itu tadi ya. Muskil. Kalau yang nggak muskil kan satunya Iya. nggak berfungsi. Hmm. Kalau yang nggak berfungsi nanti tinggal dioperasi saja dihilangkan. Kalau misalnya bentuk perempuan ditutup, kalau bentuk laki-laki berarti Dipotong. dipotong Ya. berarti. Nah kalau khunsa muskil ditentukan dulu. Kalau dari fikih Islam ya, Iya. ditentukan mana yang keluar air seni dulu. Ketika misalnya dia ke kamar mandi pengen buang air kecil. Ternyata yang keluar itu dua-duanya bareng. Berarti masih belum bisa ditentukan juga. Iya. Maka yang ditentukan adalah yang paling lama. Yang paling lama mengeluarkan air seni. Oh. Kalau air seni itu ternyata misal yang paling lama adalah yang punya laki-laki, maka dia cenderung ke laki-laki. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian nanti bisa dibedakan apakah dia punya rahim atau tidak. Oh iya, ya. Ya, kalau payudara kan laki-laki pun bisa sih membesar gitu. Iya. Kalau rahim itu memang sudah dari sananya dimiliki khusus untuk perempuan gitu kan. Kemudian apakah haid atau tidak, itu juga penting untuk membedakan laki-laki atau perempuan. Tetapi persoalan haid ini kan agak repot ketika terjadinya di umur 9. Dia harus menunggu. Harus menunggu selama itu ya. Zaman itu melihat rahim kan susah ya. USG nggak ada. Iya benar. Kalau sekarang udah bisa kelihatan Iya. apakah di dalamnya ada rahim atau tidak. Karena kalau sudah ada rahimnya maka cenderung sangat besar dia adalah perempuan. Seperti itu. Artinya berarti teknologi sekarang lebih memungkinkan untuk Dan segera memudahkan ya. mengetahuinya. Iya. Memudahkan manusia untuk memutuskan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tetapi ada juga yang memang dia kayak kasus Dorce Gamalama. Itu kan khunsa muskil. Oh, saya baru tahu. Dua punya kelamin ganda. Makanya nggak ada yang mempermasalahkan Dorce itu karena punya kelamin ganda. Oh, Dan Bunda Dorce itu lebih memilih menjadi perempuan. perempuan. Dan yang kelamin laki-lakinya dipotong. Ini Cuma tidak punya rahim. Loh. Nah itu. Ini gimana? Kan berarti memilih. Oh, dia Bunda Dorce itu memilih. memilih sendiri, Oh, Mbak. iya. Saya lebih nyaman untuk jadi perempuan. Dan ketika Bunda Dorce ini nyaman dengan pilihannya ya sudah biarkan saja. Itu secara Islam boleh nggak sesuai Kalau pilihan? dua-duanya aktif boleh memilih salah satu. Oh. Kalau dua-duanya aktif begitu. Nah itu seks ya, kita bicara seks, bahwa seks itu dibedakan dari laki-laki dan perempuan berdasarkan kelamin gitu ya. Nah kalau gender apa? Kalau gender itu peranan atau fungsi baik itu di masyarakat maupun di rumah tangga maupun di negara yang cakupannya lebih luas. Fungsi inilah yang kemudian bisa ada di laki-laki, bisa ada juga di perempuan. Tidak mesti hanya dimiliki oleh laki-laki. Misalnya fungsi kepemimpinan. Itu tidak mesti laki-laki yang punya fungsi itu. Perempuan juga bisa mempunyai fungsi kepemimpinan. Dilihat dari mungkin kapasitasnya segala macam gitu. Kemudian fungsi sebagai kepala rumah tangga. Itu bisa-bisa saja. Kalaupun ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan relasi rumah tangga sebetulnya. Itu, buat saya itu jangan dibawa ke relasi publik. Itu hanya relasi di lembaga rumah tangga, institusi rumah tangga. Gimana kalau misalnya ada pemaknaan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawamnya itu bukan hanya bermakna pemimpin, tetapi partner, rekan. Iya, kalau penafsiran bisa banyak, Ya. banyak sekali penafsiran Sepakat, itu. betul. Ada yang arti pemimpin, ada yang arti partner, tergantung arus pikirannya ya. Arus pikirannya. Kalau misalnya arus pikirannya itu melihat perempuan sebagai mitra, maka qawwamuna akan diartikan sebagai rekan, gitu, mitra, sebagai teman hidup lah gitu. Ya. Nah, kenapa ada yang mengartikan atau menafsirkan qawwamuna sebagai pemimpin dan kemudian kenapa juga laki-laki yang disebutkan? Kalau dalam ayatnya al-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena ada keutamaan yang dimiliki oleh salah satu di antara mereka itu. Ada keutamaan. Keutamaan itu misalnya apa? Dia giat bekerja. Kemudian pintar untuk memanage keuangan atau memanage rumah tangga. Pintar juga untuk memberikan pendidikan. Baik itu pendidikan secara verbal maupun secara sikap gitu ya. Pokoknya si laki-laki ini bisa memberikan sesuatu yang mempunyai nilai lebih dalam keluarga itu. Dan yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, dan juga karena
ada nafkah yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya di sebuah institusi rumah tangga ini laki-lakinya malas bekerja? Atau tidak bisa menjadikan contoh teladan bagi anak-anaknya? Maka perempuan harus mengambil alih. Dan perempuanlah yang menjadi kepala rumah tangga. Gitu. Di mana dia harus bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kekeluargaan itu ya, memanage, mendidik, membimbing dan lain sebagainya, termasuk juga mencari nafkah. Nanti laki-laki yang masak gitu. Itu harus konsekuensinya seperti itu. Karena Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa itu bicara gender, berbicara seks, bicara peran dan fungsi. Sehingga peranan dan fungsi itu bisa saja itu dilakukan oleh seorang perempuan. Tetapi memang dalam ayatnya diberikan dulu kesempatan untuk laki-laki. Ya kalau misalnya, wah ini biasa gender juga dong, kenapa laki-laki duluan? Nanti kalau ayatnya An-Nisa'u gimana? Qawwamuna ala rijal gitu ya. Itu bagaimana? Nanti yang laki-lakinya 50 tahun berikutnya itu protes. Kenapa ini ayatnya perempuan dulu? Ya akan susah. Akan susah. Cuma penulisan Ar-Rijalu dulu itu tidak berarti juga harus laki-laki duluan sih sebetulnya. Karena ditulis awal itu nggak mesti juga jadi prioritas. Bisa saja ditulisnya si awal, tetapi yang utama adalah yang akhir. Bisa saja seperti itu. Tapi tidak dipungkiri itu menimbulkan makna yang sangat ini ya. Gini, ada ayat gini. Tanazzalul malaikatu warruhu. Yang disebut malaikat dulu ya. Malaikat yang lain maksudnya. Warruhu dan malaikat Jibril. Disebutkannya malaikat dulu, yang lain, baru warruhu malaikat Jibril. Padahal maksudnya ke malaikat Jibril. Padahal yang paling utama malaikat Jibril loh. Tapi pimpinan malaikat. Artinya penyebutan urutan itu tidak mesti yang pertama itu lebih baik daripada yang terakhir itu nggak mesti. Tapi artinya dengan disebutkan itu kita tidak membicarakan soal siapa yang disebut dulu nih kan sini. Tapi dengan menyebutkan laki-laki sebagai seseorang yang diutamakan dulu, itu sebenarnya ya apa ya, kalau dari sudut pandang kesetaraan gender itu pasti perempuan tuh mempertanyakan kayak tadi yang nanti disinggung. Kalau misalnya dibalik laki-laki juga akan mempertanyakan. Nah, iya sih, memang akan dilematis gitu. Makanya kita jangan mempermasalahkan urutan. Harus itu yang diubah dari pola pikir masyarakat kita ya. Kalau ayat kan pasti benar. Ayat pasti benar. Tapi penafsirannya itu yang berbeda kan. Penafsiran mana yang kemudian paling sesuai diterapkan minimal di Indonesia. Syukur-syukur bisa diterapkan secara luas universal. Di Indonesia ya harusnya kemitraan dong gitu. Karena di Indonesia itu laki-lakinya dorong gerobak, perempuannya ngelayanin gitu. Kalau di Arab saya kasih contoh. Di Arab itu perempuan peranannya memang sedikit di wilayah publik. Tapi yang laki-laki, kita lihat. Untuk pemirsa yang mungkin pernah umroh atau ibadah haji ataupun melihat di YouTube atau di mana gitu ya. Itu kita sulit untuk melihat perempuan jaga toko. Pasti laki-laki. Pasti laki-laki. Nggak tahu Pasar Sing udah nggak ada ya. Dulu sih waktu saya pernah umroh itu Pasar Sing masih ada. Alhamdulillah mengalami Pasar Sing. Melihat. Itu Pasar Sing itu pasar legend banget ya. Banget gitu. Jiwa shopping mama pasti merontak. Yang jaga laki-laki ya pasti. Yang jaga laki-laki semuanya. Kecuali misalnya memang kekurangan anggota keluarga, adanya perempuan untuk tugas yang utama misalnya kayak kasir ya. Itu kan penting banget tuh untuk dikelola di keluarga, bukan untuk dikelola orang lain misalnya. Iya. Nah itu kecuali begitu maka perempuan menjadi kasir misalnya gitu ya. Cuma secara umum untuk transaksi dan lain sebagainya laki-laki. Menentukan ini boleh dijual sekian, ini tidak boleh, ini jadi bonus atau apalah gitu. Itu semuanya laki-laki sampai sekarang. Kecuali nggak tahu nih Muhammad bin Salman. Katanya, karena sudah mulai banyak perubahannya. Perempuan sudah boleh nyetir mobil. Iya. Kemudian ada pantai bikini ya di sana di Timur Tengah. Sekarang udah dibuka loh. Itu sebagai salah satu terobosan nggak tahu, dan terobosannya itu kontroversi juga sih. Iya. Gitu. Cuma artinya di Arab Saudi ya. Mulai ada perubahan dengan kebijakannya Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, untuk wilayah publik sendiri, kalau saya tadi kan nanya, wilayah domestik itu apa sih, tugas domestik, tugas publik? Kalau Kang Mamai tadi bilang tugas domestik, dan Yayu kan juga setuju kan, yaitu memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kalau saya nggak menafsirkan wilayah domestik bukan itu.
Terus apa? Wilayah domestik adalah reproduksi. Dan itu memang harus perempuan. Seperti melahirkan. Atau hamil dulu. Hamil, melahirkan, menyusui. Perempuan dong. Kita nggak bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah terus kalau pekerjaan di rumah tangga itu apa? Kalau dari bahasanya Kang Zini apa Itu sudah penyebutannya? publik dong. Nah sekarang saya tanya, Artinya, itu bisa dilakukan bersama-sama seharusnya. kalau Kang Zini disuruh mencuci baju istri Iya, dan itu gimana? bukan begitu penafsiran. Oh, kan. Artinya bahwa memasak, mencuci, dan lain sebagainya bukan tugas perempuan. Tapi tugas bersama. Bukan hanya tugas perempuan, tapi tugas bersama karena itu sudah wilayah publik. Karena Yang baju yang domestik digunakan adalah untuk digunakan keluar kok, untuk bekerja. Berarti domestik yang dimaksudkan Kang Zidni itu benar-benar Yang- produksi yang berkaitan dengan fisik. yang hanya perempuan yang bisa Hanya perempuan yang melakukan bisa. ya. Itu Sesuatu nggak yang mungkin. bersifat fisik dan given. Given. Itu yang domestik. Iya. Oke, berarti itu kan berbeda dari pemaknaan umum. Nah itu kan saya Gitu tadi ya. Karena kalau secara ini sebelum kita live, saya bilang sama Kang Mamai itu berdua nih. Kang Mamai saya bilang gitu. Nanti kalau misalnya ada perbedaan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya, justru kan memberikan wacana baru. Ya mungkin Iya, Kang Mamai saya benar, mungkin Kang Mamai benar gitu. Tapi justru dengan pemaknaan itu saya rasa agak membantu. menguntungkan iya kan menguntungkan perempuan iya. Tapi pada prakteknya Tetapi- sesungguhnya sudah menguntungkan belum? Nah pertanyaannya ya Nah, nggak sih? kalau dipraktekannya kan kita belum bicara ke situ ya. Kita bicara mengedukasi dulu bahwa sebetulnya tugas itu tugas bersama. Kalau fikih enggak. Kalau fikih bilang mencuci tugas laki-laki. Ya iya. Mencuci, memasak, kemudian apalagi ngepel, Oh iya. bahkan menyusui, bahkan menyusui Iya. itu boleh dibayar. itu adalah tugas laki-laki, gitu kan? Karena susu terbaik itu bukan susu sapi, tapi susu perempuan, susu ibunya. Maka ya mau nggak mau kita harus nyewa dong ke istri kita Iya. untuk menyusui anak kita. Itu fikih ya, fikih yang selama ini kita pelajari. Karena bicara sewa kepada ASI gitu, kepada istri kita untuk ASI-nya, maka istri pun punya hak untuk meminta haknya, hak bayarannya, upahnya itu boleh, gitu secara fikih. Sekarang saya tanya ke ya Ivana, kata fikih, laki-laki menyewa ASI kepada si istri ini, Iya. lalu istri boleh meminta hak. Prakteknya ada nggak yang minta hak? Kayaknya tidak ada. Nggak sih. ada kan, itu maksudnya Iya. kalau praktek bisa berubah, bisa berbeda gitu. Nanti bisa tergantung apakah praktek itu membuat kenyamanan suami dan istri atau tidak. Itu masalahnya kan. Jadi kalau edukasinya, kalau knowledge-nya sih begitu, gitu kan. Tapi praktek di lapangannya kan bisa jadi berbeda, tergantung kondisi, gitu. Makanya kalau misalnya sekarang laki-laki masih diskriminasi terhadap perempuan, berarti edukasinya belum masuk tuh ke dia gitu kan. Atau mungkin kulturnya. Dan menurut Kang Zini sendiri kesetaraan gender ini memang harus ada dan perlu nggak sih Nah gitu? gini, untuk soal gender itu biasanya konstruksi. Bukan biasanya, memang konstruksi. Apa yang mengkonstruksi gender itu? Peranan dan fungsi laki-laki dan perempuan. Yang mengkonstruksi bisa tradisi. Bisa juga yang mengkonstruksi adalah sosial. Bisa juga yang mengkonstruksi perbedaan laki-laki perempuan secara gender atau peranan dan fungsi ini adalah hukum. Agama. Dan yang terakhir adalah agama. Dan ini yang repot adalah agama. Kalau hukum bisa dirubah. Misalnya ada undang-undang presiden harus laki-laki. Nanti bisa aja kita rubah sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bahwa perempuan pun berhak untuk menjadi presiden. Undang-undangnya diamandemen. Itu bisa. Jadi setuju. Sebentar. Oh, belum. Sebentar. Nah, kemudian Oke. yang paling repot adalah agama. Apakah betul agama itu melegalkan laki-laki melakukan diskriminasi terhadap perempuan? Gitu kan? Sedangkan yang membaca agama itu adalah orang Arab Yang memang yang budayanya hidup di sudah abad patriarki. ke-8 sampai abad Itu fikih seterusnya. ya, maksudnya fikih yang kita Maksudnya gunakan. fikih. Yang kita gunakan. Kita nggak bicara Quran dong. Kalau Quran pasti benar Ya. dong. Iya. Yang dimaksud agama adalah penafsiran para Penafsiran. ulama terhadap teks-teks keagamaan. Saya yakin Allah dan Rasulnya tidak Tidak bertujuan mungkin melakukan untuk diskriminasi ya. Justru ingin melakukan kesetaraan. Jadi kalau pertanyaannya setuju nggak ada kesetaraan, sangat setuju. Persoalannya, sudahkah terjadi kesetaraan? Belum. Nah, sebentar. Bukan berarti pada soal setuju atau tidak. Berarti kan dengan setuju artinya kan sini mengakui memang ada diskriminasi perempuan, betul seperti itu. Ada. Oke.
ada diskriminasi perempuan itu. Dalam produk fikih banyak sekali. Bertumpuk-tumpuk itu diskriminasi perempuan. Contoh kasih contoh ke ini Kang Zini, ke netizen. Ini dari sudut pandang laki-laki mencontohkan bahwa memang ada diskriminasi perempuan dalam fikih gitu. Dari segi istilah saja, misalnya nikah, pakainya akad, transaksi. Memangnya perempuan barang, gitu kan? Padahal di Indonesia transaksi itu nggak berjalan. Adanya tuh hidup bersama, itu Brian Urip adanya. Bukan laki-laki membeli perempuan. Nggak akan ada yang, Itu muncul dari nggak akan ada yang kuat untuk membelinya. Nggak ada. tidak ada yang bisa sebanding dengan. Berarti itu dari Al-Qur'an bukan kata nikah atau Enggak, maksudnya Fikih. fikih memaknai fikih itu kan itu. budaya sebetulnya. Artinya budaya itu adalah produk pemikiran seseorang gitu kan. Yang menafsirkan Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadisnya enggak. Itu adalah kalamullah kalau Quran ya. Kalamullah yang qadim gitu. Tapi kalau penafsiran terhadap Qurannya itu namanya fikih, gitu, budaya gitu kan. Nah, Dan penafsiran itu bukan hanya fikih kan, bisa hadis, bisa iya, nanti kan jadi hukum fikih nanti kan. tafsir, ya. Sumbernya bisa dari Quran dan hadis dan juga ijma para sahabat. Gitu. Nah, nikah juga dimasukkan ke dalam muamalah coba. Setelah bab Iya ya, kitabul buyu'ah atau babul bai' itu ya, bab jual beli, nggak jauh dari situ itu ada bab nikah nantinya. Masuknya di transaksi muamalah coba. Itu sebetulnya salah satu bentuk Bahwa perempuan itu diskriminasi ya. memang barang dagangan. Iya. Kemudian nanti yang berhak mentalak itu laki-laki, gitu kan. Iya. Perempuan nggak berhak mentalak. Kemudian apa lagi sih? Perempuan itu boleh dinikah umur 1 tahun ya, udah boleh dinikahin gitu. 1 tahun. Dari mulai cetek juga boleh aja dinikahin gitu kan. Adapun digauli beda lagi. Digauli beda lagi. Seperti Siti Aisyah dinikah oleh Nabi umur 7 tahun. Digaulinya umur 9 Iya. gitu kan. Itu masih perdebatan Berarti juga persoalan umur itu ya. Nah, persoalan umur nanti bisa pidana loh. Kalau zaman sekarang kan gitu. Karena ada batas umur. Jangan jauh-jauh ke soal perempuan boleh Memilih atau tidak, bahkan di hukum fikihnya saja sudah ada dan sampai sekarang masih Iya. berlaku gitu ya. Ya. Jadi peranan dan fungsi itulah yang kita bahas. Bukan menyeragamkan. Setara itu bukan sama. Setara itu Sesuai bukan fungsinya. Gimana atau gimana? Iya, setara tuh bukan sama tuh maksudnya gini ya. Bukan sama tuh. Di beberapa kasus itu tidak bisa disamakan. Buat saya. beda. Iya, saya juga setuju. Misalnya gini, laki-laki jadi imam sholat Jumat. Buat saya belum. Iya, ya. Perempuan untuk jadi sholat Jumat. Kayak Aminah Wadud ya. Yang di New York itu ya. Iya, Itu minta izin kepada masjid-masjid yang ada di situ untuk mengimami sholat Jumat. Jadi yang imam adalah perempuan, yang khutbah perempuan, kemudian jamaahnya ya bercampur laki-laki perempuan. Nggak ada yang izinin kecuali dari pihak gereja kan ngizinin. Kemudian dilaksanakan sholat Jumat di gereja itu. Artinya memang masih sangat kontroversi gitu ya, perdebatan ini. Apakah perempuan bisa memimpin sholat di depan laki-laki gitu. Itu masih perdebatan gitu. Ya beberapa sih masih ada, nggak tahu apakah ini karena patriarkinya atau bukan gitu ya. Ataukah memang belum terdapat dalil yang cukup kuat. Dalil yang cukup kuat untuk dijadikan perempuan misalnya dijadikan imam sholat di depan laki-laki. Apalagi mungkin sholat Jumat yang sholat secara publik ya, hari raya kan. Itu. Iya, oke. Ini buat teman-teman yang sudah bergabung, pertanyaan sudah mulai masuk. Silahkan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya karena kesempatan bertanya sama narasumber kita ini nggak boleh dilewatin banget ya. Nah, sekarang ini langsung salah satu pertanyaan dulu deh. Kita dipancing dari pertanyaan dari netizen. Ini juga sebenarnya ada yang nanya sebelum saya live tuh biasanya Kak Mamai saya bikin kolom pertanyaan. Jadi ketika kita live bisa langsung dibahas gitulah ya gitu. Nah, ini dari Deva Raulia ya. Sikap profesional seperti apa yang harus dilakukan seorang wanita jika sudah memahami kesetaraan katanya gitu. Itu silakan boleh dijawab. Itu saya. Iya. Sikap profesional itu gimana ya maksudnya saya nggak tahu. Artinya gini, ketika kita sudah paham tentang kesetaraan itu bukan sering sekali orang-orang yang aktif di wilayah kesetaraan gender itu kemudian mendapatkan stigma gitu ya. Artinya stigma sebagai pembangkang,
kemudian rebellion, pembangkang, tidak penurut atau mengabaikan tugas-tugas domestik dalam arti yang umum ini ya. Nah, Dan menuntut ya. Ya, atau misalnya wah ini pasti nanti akan banyak tuntutan orang. Nah, stigma-stigma itu yang sering kali kemudian disematkan kepada orang-orang yang kerap bicara tentang kesetaraan. Nah, sebenarnya kalau saya secara pribadi setelah saya mengetahui apa sih kesetaraan gender itu, ya saya lebih menghargai seluruh pekerjaan apapun itu gitu ya. Jadi buat saya tidak ada pekerjaan yang lebih mulia atau ini lebih mulia dan ini tidak mulia, ini lebih baik dan ini tidak baik, itu tidak ada hal yang begitu. Semuanya harus dikerjakan secara baik bersama-sama gitu ya. Siapapun yang bisa melakukannya maka dia harus melakukannya, siapapun yang bisa membantu maka dia harus bisa membantu. Jadi lebih bijak kan memandang banyak hal gitu ya. Kemudian juga tidak ya tadi memberikan stigma bahwa ketika misalnya dia bisa bekerja di luar lalu kemudian menganggap bahwa pasti dia keteteran di domestiknya gitu. Nah, kalau misalnya pun dia keteteran di domestik, berarti kita harus membantu dong gitu loh. Karena dia sudah melakukan pekerjaan itu, pekerjaan lain, maka pekerjaan ini harus dibantu. Ataupun misalnya ketika dia tidak melakukan pekerjaan di luar dan sibuk di pekerjaan di domestik, sementara pekerjaan kita di luar sudah selesai, ya maka nggak ada yang salah dong kalau misalnya kita harus membantu mereka gitu. Nah, saya pikir mungkin itu profesionalnya. Jadi kita lebih tahu bahwa seluruh pekerjaan itu sama pentingnya, sama mulianya, sama fungsinya untuk kita. Ya karena itu harus dilaksanakan gitu. Seluruh pekerjaan itu harus dilaksanakan gitu. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang lain. Jadi sebetulnya dengan memahami kesetaraan itu sendiri akhirnya berdampak juga pada bagaimana kita memandang banyak hal itu tidak judgmental gitu ya, lebih bijak segala macam. Nah, sini ada tambahan. Ya, profesional itu berarti kan totalitas dalam bekerja ya. Kemudian dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Perempuan itu ada satu kendala, ada dua kendala ya, yaitu haid dan hamil. Nanti hamil akan berantai ke melahirkan dan menyusui. Nah, profesionalismenya itu harus dituntut tetap. Kalau memang dia sudah terjun ke dalam dunia kerja seperti itu, maka harus profesional di mana ketika dia itu sedang mengalami menstruasi, kemudian tugasnya harus diselesaikan, ya selesaikanlah. Tidak ada alasan. Gitu. Dan menstruasi jangan juga kita lihat sebagai kelemahan juga, enggak. Perempuan banyak kok yang bisa mengatasi menstruasinya. Misal kadang-kadang kan lagi PMS lebih sensitif gitu atau ini soal sensitif nih ya. Iya. Wanita itu emosional. Ini nggak tahu stigma, nggak tahu memang secara kesehatan apa anatomi saya nggak tahu. Hormonal itu bisa bersifat hormonal memang. Iya, untuk apa istilahnya? Apa tadi? Anatomi tubuh gitu ya, hormon-hormon gitu yang membedakan apakah perempuan itu lebih emosional atau tidak. Itu laki-laki biasanya pakai rasio kan. Kalau wanita pakai rasa. Jadi mirip-mirip ya, rasa dan rasio gitu. Lebih mendahulukan rasionya laki-laki, maksudnya ya. Perempuan lebih mendahulukan emosinya. Kenapa wanita lebih mendahulukan emosionalnya? Karena wanita itu orang yang akan hamil dan menyusui. Gimana kalau nggak dikasih emosi yang cukup baik? Bahwa bapak kalau suruh ngasuh anak itu cuek gitu kan. Emosi di sini juga ya maknanya positif ya. Saya pikir enggak juga ya, banyak bapak-bapak yang sabar loh. Iya. Ngeladenin anaknya kalau banyak. Misalnya itu per individu artinya enggak ya itu kalau kita bicara per individu ya pasti ada dong. Cuma mungkin kebanyakan wanita itu ini ada katanya kalau laki-laki itu dari planet Mars. Oh iya, Mars Venus. Perempuan itu dari planet Venus gitu. Di mana Mars itu lebih rasional dan Venus itu lebih emosional. Misalnya gini, anekdotnya gitu ya. Nanti kita jalan-jalan nih Pak gitu kan. Terus kata laki-lakinya, ya ntar jalan-jalan kan kemarin baru jalan-jalan. Bapak gimana sih nggak sayang sama istrinya? Nah gitu.
lebih apa ya, suka drama juga sih kayaknya. Pantesan sering nonton drakor gitu ya. Ini masih tentang profesional ya sebentar. Nanti saya sambung lagi Mas Ray, itu juga saya ada yang ingin saya konfirmasi. Jadi tapi jangan sampai kemudian itu menjadi double burden untuk perempuan. Pernah mendengar istilah double burden ya. Jadi ketika perempuan itu aktif di publik, maka seolah-olah domestik masih tetap menjadi kewajibannya. Tadi Kang Zidni sudah sepakat bahwa domestik itu menjadi wilayah kerja bersama. Jadi Enggak, jangan domestik itu Domestik dalam arti umum yang kita pahami bersama. Ya, itu menjadi Pekerjaan rumah bersama. tangga lah, rumah tangga. Rumah tangga. Cuci rumah Iya, tangga ya ya. gitu. Artinya yang terjadi saat ini itu banyak sekali perempuan yang bekerja, kemudian tuntutan dari keluarganya dia tetap bisa perfect juga di wilayah domestik, mencuci dan lain-lain, tanpa ada bantuan. Nah, ini menurut saya kalau ini sih naluri saja ya. Ketika ada orang yang kerepotan, maka kita harus membantu. Ini naluri saja, dan ini bukan tidak sebenarnya pemahaman empati untuk begitu itu tidak dibutuhkan persoalan masalah gender sebenarnya. Tapi kita hanya melihat kita kasihan terhadap orang yang kita sayangi ketika dia kerepotan, ketika dia lelah, tetapi kita masih menuntut untuk begitu, maka ya menurut saya sih itu tidak tidak fair aja gitu ya. Ketika dia kelelahan, maka ya kita harus membantu. Kita tidak perlu menuntut untuk ayo dong disiapin yang baik, yang ini, walaupun kamu habis kerja juga itu tetap menjadi kewajiban. Nah ini saya pikir yang masih karena tadi anggapan bahwa yang paling utamanya kamu adalah di sini, yang tidak utamanya adalah di sini, sehingga kemudian terjadi bukan diskriminasi karena kemudian mengakibatkan double burden. Perempuan itu menjadi mengalami double pekerjaan yang seolah-olah di sini kewajiban, di sini kewajiban. Tapi bukannya memang maksudnya dalam banyak hal tidak melihat soal gender atau apapun, memang semua orang punya prioritas gitu. Kang Mamai gimana? Soal maksudnya ketika misalnya ada ya katakan tadi Kang Mamai bilang gitu kan, ketika suami mungkin membebani istri dengan mengatakan bahwa pekerjaan satunya harusnya lebih diutamakan, karena maksudnya tidak dilihat dari hal itu pun semua orang bukannya memang punya prioritas gitu. Itu bagaimana? Ya sekali lagi kalau misalnya itu terjadi pembagian secara disepakati kedua-duanya nggak masalah loh ya. Artinya ini menjadi prioritas pekerjaan saya dan ini menjadi prioritas pekerjaan Anda. Jadi harus disepakati dulu. Nah, ya. Tapi ketika misalnya Anda kerepotan dan butuh bantuan saya, maka saya bisa dong membantu. Sebaliknya, ketika saya kerepotan, saya juga boleh dong membantu. Artinya begitu. Tapi tidak kemudian menuntut untuk bahwa kamu harus perfect di sini. Dan ini juga misalnya tidak ada tuntutan untuk bisa melakukan di kedua-duanya. Misalnya ini menjadi prioritas, ini menjadi prioritas, terutama ketika perempuan ada beberapa perempuan yang bekerja di luar ya, kemudian dia wilayah domestiknya pun seolah-olah dituntut untuk seperfect mungkin bisa melakukannya gitu. Jadi maka sering terjadi begini, ketika laki-laki dan perempuan itu bekerja lalu anak ini agak terlantar, itu maka sosial, masyarakat sekitar juga akan secara otomatis itu langsung menyalahkannya kepada perempuan. Karena seolah-olah itu menjadi tugas utamanya dia, padahal sebenarnya pendidikan itu kan menjadi tugas dua-duanya. Ketika misalnya ada yang salah dengan anak, maka bapak juga bertanggung jawab atas hal tersebut, bukan hanya ibu saja. Nah, tapi yang terjadi kan karena seolah-olah pendampingan ataupun mendampingi anak-anak, kemudian membantu mereka belajar dan sebagainya, itu menjadi tugas pertama. Jadi harusnya tidak boleh disalahkan salah satunya lah, kira-kira begitu ya. Jadi karena dua-duanya memang harus punya peran untuk bisa mendidik dan ini jadi mengajarkan ada anak. wilayah memang yang harus disepakati bersama. Ini menjadi tugas apa? Kalau misalnya saya sepakat untuk saya bisa melakukan wilayah ini, saya prioritasnya di sini, ini menjadi prioritasnya di sini. Tapi kan tadi yang menjadi soal kan ketika misalnya laki-laki dan perempuannya itu bekerja, itu kan pekerjaan kan dua-duanya menjadi prioritas. Lalu di domestik bagaimana gitu? Seolah-olah domestik juga menjadi prioritas perempuan. Nah itu yang masalah itu ya. Padahal dua-duanya sama-sama bekerja, kenapa dua-duanya nggak sama-sama bertanggung jawab di tugas domestik? Nah sama-sama menjadikan tugas domestik juga sama prioritasnya dengan tugas publik karena dua-duanya bekerja gitu. Nah itu yang ingin saya katakan bahwa tugas domestik itu juga harus dikerjakan bersama-sama dan tidak membebankan kepada salah satunya jika perempuan misalnya bekerja. Mas ini gimana? Setuju nggak nih? Kalau di pernikahan di Indonesia memang Kesepakatan aja ya sebenarnya. jadi bukan transaksi ya, tapi kesepakatan. Dimana nanti kalau misalnya ingin berpisah pun harus dengan kesepakatan. Tidak bisa kemudian
laki-laki dengan seenaknya main talak-talak aja gitu ya, putus kontrak misalnya gitu ya, harus ada kesepakatan. Kalau misalnya bisa diselesaikan bagus lah. Kalau tidak bisa diselesaikan, bagaimana cara penyelesaiannya? Itu pun harus dibicarakan. Sementara ini kan pakai WA aja kan bisa. Kemudian ngomong ke pamannya bahwa saya sudah mentalak istri saya, ponakan bapak. Itu kan kayaknya masih patriarki banget ya. Masih melihat bahwa rumah tangga itu tidak dengan pola kerjasama atau kesetaraan itu. Masih melihatnya sebagai laki-laki yang dominan, di mana perempuan harus nurut 100% kepada laki-laki juga enggak. Dan ini yang menarik dalam mazhab Syafi'i itu kan, apakah wanita wajib nurut? Wanita wajib nurut itu jika laki-lakinya memberi nafkah dengan baik. Jadi, atau jika hal-hal yang dia perintahkan itu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Pasti ya, tidak bertentangan dengan syariat lah. Artinya si laki-laki memberikan nafkah dengan baik kepada istrinya, maka ketika seperti itu, ketika bertanggung jawab, maka si istri juga harus membantu dalam arti meringankan beban keluarga itu dengan cara misalnya mematuhi apa yang diinginkan oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Nah, repotnya di Indonesia itu keluarganya memang miskin. Kerja suami itu nggak bisa menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Dan itu terjadi di Indonesia di banyak daerah. Karena kita orang miskinnya lebih banyak. Kalau misalnya bapaknya saja yang bekerja, maka ekonomi rumah tangga itu nggak pernah membaik. Belum lagi si bapaknya masih suka judi, masih suka sabung ayam dan lain sebagainya. Atau si bapaknya dia sawer gitu kan. Udah uangnya sedikit penghasilannya, dia hambur-hamburkan di luar gitu. Nah, kita bicara yang orang yang benar deh gitu. Tapi penghasilannya sedikit. Maka si ibu atau si istri ini kan nanti ada rasa tanggung jawab juga. Pak, gimana kalau misalnya saya ikut kerja deh dagang gitu. Untuk membantu ekonomi rumah tangga. Dan itu terjadi di Indonesia dan itu banyak. Perempuan juga ikut bekerja gitu kan. Biasanya Nah, itu yang seperti itu terjadi karena ekonomi kita nggak merata. Oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ketika misalnya dia bekerja, membantu berdagang, misalnya, itu pekerjaan rumah, itu tetap menjadi tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab bersama dong. Oke. Tanggung jawab bersama. Berarti memang sebetulnya ini soal kesepakatan antar suami istri aja ya. Karena saya juga memang banyak sih mendapati kayak beberapa teman dia suaminya dosen gitu kan di salah satu universitas besar lah gitu. Ternyata yang berkaitan dengan tugas domestik yang kita pahami bersama ya, itu ternyata dikerjakan bersama gitu. Berarti sebenarnya hanya soal kesepakatan antar ini aja gitu. Tapi memang kenapa seolah-olah memang kayak belum ada pemahaman bahwa ya semua itu harus dikerjakan bersama. Itu karena memang budayanya memang seperti itu atau gimana? Budayanya juga edukasinya lah. Edukasinya ya. Biasanya itu budaya ya. Nggak mengena gitu. Edukasinya. Padahal di Quran kalau misalnya kita lihat ya, Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya itu ke siapa? Ke bapaknya, bukan ke ibunya. Dan bapaknya juga yang kemudian mendidik dia. Ini roh itu ya abati. Qala Yusufu ya abati. Wahai bapakku sayang. Dan dia cerita ini roh itu ahada asyara kawkaban dan seterusnya. Kemudian Nabi Yakub merespon dong gitu kan. Tidak kemudian bilang, ini anaknya gitu enggak. Merespon. Itu karena Nabi Yakub itu ayahnya atau memang seorang nabi? Sudut pandang. Ya enggak. Nabi itu sebagai teladan kan. Secara qala ya bunayya la taqsus ru'yaka dan seterusnya. Ya, maksudnya kalau Kang Zina tadi bilang kenapa berbicara ke bapaknya bukan ke ibunya itu dalam konteks sebagai bapaknya atau memang karena memang sebagai nabi yang menuntun sebagai bapaknya. Nabi Yakub seorang nabi yang akan memberikan teladan kepada umatnya gitu ya, kepada kita semua sebagai umatnya juga, bahwa bapak itu punya peran dalam pendidikan anak gitu. Dan harus membimbing anaknya gitu. Termasuk juga menafkahi, membimbing anaknya bareng-bareng lah gitu. Tidak hanya fungsi perempuan. Ya kalau pengalaman saya ya, ketika istri saya haid berhalangan, saya yang ngajarin Quran ke anak-anak gitu. Padahal ada yang bilang gini,
bukannya kalau untuk mengajari Quran itu boleh haid itu. Saya bilang selagi sayanya bisa, kenapa harus istri saya yang haid yang ngajari dia? Gitu. Kenapa pakai hukum yang itu gitu kan? Iya. Bergantian saja jadi ya. Ya, Dia bergantian saja. bergantian saja. Dan alhamdulillah sudah suci jadi merdeka lagi saya. Salah ya. Repot Jadi- banget kan bebannya. Ternyata susah beban sekali. Iya, susah sekali. Iya, kalau istri saya haid saya yang apa kayak dan anak-anak itu langsung ke saya. Kalau Mbak Rita nggak ada haidnya kayaknya yang ngajar istrinya Istri terus. Sepatannya. Enggak lah, bareng-bareng Sana aja aja. berarti. Sering juga kalau mau tidur saya cerita gitu, cerita apa istilahnya, yang menginspirasi lah gitu. Nah, kaitannya dengan apa namanya laki-laki dan perempuan lah ya dalam sudut pandang Islam mah, kayak misalnya istri itu kan adanya di ridho suami gitu ya. Nah, terus seorang suami tetap menjadi milik ibunya lah seperti itu. Itu apakah salah satu bahwa Islam itu memang ingin menunjukkan bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan begitu Kang Zini? Kenapa? Oh, ke saya? Ridho. Gimana? Ya, Ridho suami. ya karena ini kan kaitannya tadi dengan Islam gitu ya, dengan gender dari sudut pandang Islam kayak misalnya ridho istri itu ada di suami, tapi suami itu tetap menjadi milik ibunya lah. Dan ibu laki-laki apa perempuan? Iya, apakah itu memang Menang dong perempuan ya. Laki-laki Enggak, tetap jadi kalau- haknya ibunya Kalau ya. Iya. pertanyaan Sama. saya justru saya balikan lagi. Itu hadis Al-Quran atau makalah ulama yang menyatakan bahwa ridho istri itu ada pada suaminya. iya Itu hadis. itu hadis ya? Tapi Karena itu pernah dibahas juga oleh Kang Fakih bahwa ketika bicara tentang ridho istri ada di suami, maka seharusnya dibalik juga ya. Ketika menggunakan Mubadalah ya? mubadalah, itu maka ridho suami itu juga ada di istrinya. Gitu. Jadi bisa berbolak-balik ya. Ridho suami ada di istri dan ridho istri juga ada di suami. Oke, baik ya. Pakai mubadalah tapi ya Kang Mama ini. Ya, saya pakai mubadalah. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ini dari disebut nggak nih namanya? Kayaknya hamba Allah aja ya. Dari Fabi Krian. Ya ini, kenapa seolah-olah Islam itu lebih memprioritaskan laki-laki? Ya mungkin tadi juga pengen saya tanyakan ya soal fikih itu kan soal nikah itu menjadi akadnya jual beli, kemudian tadi apalagi yang dibahas masih ada diskriminasi, bahkan Kang Zini bilang katanya banyak sekali gitu. Nah itu apa ya? Apakah memang sudah dibiarkan saja seperti itu? Artinya karena memang sudah menjadi hukum Islam, fikihnya sudah seperti itu atau bagaimana gitu Kang Zini? Islam tumbuh kembang di lahirnya ya di wilayah Timur Tengah, di mana saat itu perempuan menjadi kelas kedua, bahkan perempuan itu menjadi aib bagi keluarganya di mata orang-orang jahiliyah saat itu. Dan itu sebetulnya dimulai dari tradisinya Amr bin Lu'ay ya, yang istilahnya membedakan, mendiskriminasi laki-laki dan perempuan. Tapi ada sebelum ke Mas Fabi tadi, kalau misalnya perempuan itu dikubur hidup-hidup, lalu kita nikah sama siapa gitu? Buktinya orang Arab pada nikah kok gitu kan. Nah, yang perempuan menjadi aib, anak perempuan menjadi aib itu ketika sepasang suami istri ini belum memiliki anak laki-laki, kemudian lahir anak perempuan. Maka diledek sama teman-temannya. Di tongkrongannya tuh diledek. Wah, payah nggak bisa bikin anak laki-laki gitu kan. Karena anak laki-laki ini akan menjadi penerus keluarga, akan jadi ahli perang, dia akan jadi jagoan, panglima besar gitu kan, yang gagah berani, sehingga laki-laki itu dianggap prioritas. Nah, maka ketika rumah tangga itu belum mempunyai anak laki-laki lalu lahir perempuan, aibnya luar biasa. Jangan sampai ketahuan teman saya nih, bahwa istri saya melahirkan anak perempuan, langsung dikubur. Tapi kalau sudah punya anak laki-laki, Tidak ya, dikubur. kesana perempuan juga nggak masalah, gitu kan. Makanya banyak juga perempuan di Arab sampai dewasa menikah gitu. Berarti dia lahir setelah anak laki-laki, setelah kakak laki-lakinya. Nah, Islam itu lahir di dunia seperti itu, di mana laki-laki menjadi dominan dan perempuan itu menjadi kelas kedua. Di bab waris, perempuan itu jadi barang waris loh. Menjadi barang waris yang kalau misalnya begini, saya punya istri 10, ya,
Orang Arab nggak aneh kalau punya istri 10 Pada saat pada itu saat ya. itu gitu ya. Punya istri 10, kemudian saya meninggal, maka anak-anak saya itu mewarisi bukan hanya harta benda tapi juga istri saya. Benar-benar seperti barang. Benar-benar barang gitu. Sedangkan ketika Islam lahir, istri itu tidak dijadikan barang, tetapi istri justru mendapatkan harta waris. Dan ini adalah satu-satunya ya, ahli waris yang tidak ada hubungan darah dengan mayitnya. Semua kan hubungan darah. Iya. Kalau suami dan istri itu hubungannya pernikahan. Iya. Itu artinya bahwa pernikahan itu lembaga yang harus dihormati. Si istri sebagai pelengkap keluarga tidak bisa dijadikan barang. Nah, dunia patriarki ini berlanjut karena memang sudah tradisinya seperti itu, di mana laki-laki dominan. Maka tafsiran-tafsiran terhadap teks-teks keagamaan, terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu selalu bias gender. Bias gender. Selalu laki-laki akhirnya yang dimunculkan, yang diunggulkan gitu selalu laki-laki. Dan herannya, anehnya, itu masih belum aneh sih buat saya. Karena memang orang Arab, Iya. yang nafsirin orang Arab, Iya. kemudian budayanya masih budaya Arab gitu kan. Zamannya juga masih zaman waktu itu gitu ya. Yang aneh itu orang Indonesia. Tinggalnya ribuan kilometer dari Arab. Hidupnya sudah ribuan tahun dari zaman dulu gitu kan. Kenapa juga pakai teks-teks itu gitu. Sedangkan setiap teks itu pasti adalah respon dari kondisi saat itu. Kita nggak bisa merespon teks menggunakan kondisi saat ini. Hukum itu kondisional. Barangkali bagi pemirsa yang nggak setuju hukum kondisional, kata-kata redaksi bahasa Indonesia, saya menggunakan redaksi bahasa Arabnya aja deh. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Kaidah fikihnya begitu. Jadi kalau pakai Arab kan kayaknya yakin ya, bener ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya ditolak gitu. Saya sengaja pakai bahasa Arabnya aja deh, biar terkesan Biar lebih meyakinkan. gitu. Itu artinya apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilatnya, baik ada atau tidak adanya ilat. Sama dengan hukum itu kondisional. Kondisional itu berarti melihat waktu, tempat, kemudian suasana politiknya, ekonominya, sosiologinya, semuanya. Tapi mungkin kenapa orang Indonesia menggunakan teks-teks tersebut misalnya? Karena bangsa inferior kita, terlalu lama dijajah sebetulnya. Tapi kayak kalau misalnya kayak Islam datang di tanah Arab begitu kan, mungkin pasti yang pertama kali entah itu mempelajari ya mempelajari lah, terus kenapa Ya, dimensinya sangat Arab. Iya. Terus artinya pasti menjadi kiblat lah secara langsung, tidak langsung. Mungkin dari situ. Karena kita tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya. Kita tuh menerima Islam, bukan menerima Arab. Gitu tuh maksudnya. Mungkin sudah sulit dipisahkan karena sudah sangat ini atau bagaimana? Iya, agak repot juga ketika agama Islam dengan budaya Arab itu dianggap sama. Sehingga apapun yang berbau Arab itu luar biasa. Contoh, misalnya ya, seorang penghulu ketika menikahkan, kemudian menggunakan celana jeans, jaket, pakai topi. Kira-kira pengantinnya mau nggak dinikahin sama penghulu yang itu? Kayaknya dianggap kurang meyakinkan dan tidak serius gitu. Kita ganti pakaiannya pakai sarung, pakai sorban, pakai kopiah, terus pakai tasbih, mau ya? Tapi sarung dan kopiah itu kan budaya Indonesia. Iya, maksudnya pakai apa deh, gamis deh. Oh gitu. iya, ya lebih meyakinkan lah daripada pakai gamis, celana pakai gitu. sorban, pakai tasbih, pakai imamah. Kira-kira mau nggak dinikahin? Kayaknya Sah ya? Sah. Kalau pakai baju koboi nggak sah ya? Nah itu masalahnya, karena kita melihat budaya Arab itu sebagai agama gitu. Sehingga tampilan secara fisiknya, formalnya gitu ya, itu dianggap sebagai bagian dari agama. Malah juga. kayaknya semakin parah gak sih, kayak misalnya ya Islam yang kayak orang-orang canda bilangnya panitia surga gitu kan, terus ada yang bilang kalau pakainya panggilannya akhi, ukhti begitu gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan kayak golongan tertentu gitu. Wahabi. Iya, Wahabi ya. Ya jadi itu maksudnya semakin ketara nggak sih gitu, justru semakin kesini bahwa orang yang dengan memakai jubah, memakai niqab itu terlihat lebih Islami gitu kan, menggunakan bahasa panggilan Arab itu kan. Dan masyarakat kitanya gitu ya. Kalau Iya, ada, malah kalau semakin ada gamis itu semakin ini kalau saya lihat Mungkin gitu. mau diikuti.
Iya, kayaknya semakin mendekati kebenaran lah gitu ya. Ini tadi pertanyaannya ternyata terpotong. Itu salah satunya kan kenapa seolah Islam itu lebih berlaku laki-laki dari perempuan. Contohnya kayak menikah, laki-laki menikah itu bisa lebih dari apa? Contohnya laki-laki boleh menikah lagi, kalau perempuan tidak boleh. Maksudnya menikah lagi itu artinya mungkin menikahi lebih dari satu istri gitu ya. Itu bagaimana? Soal pernikahan. Iya, tadi soalnya kalau saya bilang boleh, Kang Mamai pasti nolak nih. Menikah lebih dari satu istri dengan batasan sampai 4 ya. Iya. Hukumnya adalah boleh. Kang Mamai? Kang Mamai ini nggak setuju kalau nggak boleh. Buat saya boleh. Tapi dengan catatan. Begini ya, untuk pemirsa yang mempertanyakan tentang poligami berarti ya. Ini ada temanya sendiri apa nggak apa-apa dibahas ini? ini sebenarnya ada di pertanyaan sih, jadi mau nggak mau harus dibahas kilas lah udah. gitu. Nanti kalau ada tema itu diulang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lebih mendalam. Oke, ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa nih ya. Ayat berapa saya lupa tuh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Oke. Tapi tetap boleh. Yang menolak tidak boleh juga itu karena beda persepsi dan beda penafsiran. Begini, kalau ayat itu saya baca dari awal ya. Kalau kamu takut untuk tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4 si janda emaknya itu. Dan kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1 saja. Pertanyaan saya, tidak mampu berbuat adil kepada siapa?